Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait penerbitan obligasi. Jadi, obligasi adalah surat utang yang lahir dari sebuah kontrak formal lewat selembar sertifikat obligasi ini. Perusahaan berjanji untuk membayar kembali modal awal pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, sekaligus membayar bunga secara berkala, biasanya setiap 6 bulan, berdasarkan persentase tertentu. Lalu ada jenis dan peringkat obligasi. Yang pertama berdasarkan jaminan, yaitu ada secured bonds yang dijamin dengan aset real seperti tanah atau bangunan, dan ada unsecured atau debenture bonds yang murni mengandalkan reputasi atau nama baik perusahaan tanpa jaminan aset apapun. Lalu jenis yang kedua yaitu berdasar waktu jatuh tempo, term bond, jika semua obligasi lunas berbarengan di satu tanggal di masa depan, sementara serial bonds adalah jenis obligasi yang tanggal jatuh temponya dicicil atau bertahap perbagian. Lalu jenis yang terakhir yaitu fitur khusus, yang dimana fitur khusus ini adalah callable bonds, memberikan hak kepada perusahaan untuk melunasi utangnya lebih cepat sebelum jatuh tempo. Sedangkan convertible bonds memberi kebebasan bagi investor untuk mengubah surat utang mereka menjadi lembar saham perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya kita ke subbab selanjutnya, yaitu penilaian utang obligasi. Jadi di dalam penilaian utang obligasi itu ada 3. Yang pertama yaitu obligasi yang diterbitkan pada nilai pari, yang dimana terjadi jika bunga kupon perusahaan itu sama persis dengan bunga yang diminta pasar. Lalu penilaian utang obligasi yang kedua yaitu obligasi yang diterbitkan pada premi, yang artinya kebalik. Terjadi kalau bunga kupon perusahaan itu justru lebih tinggi dan lebih menggiurkan ketimbang bunga pasar, sehingga investor berebut dan rela membayar lebih mahal. Lalu yang jenis ketiga dalam penilaian utang obligasi ini yaitu obligasi yang diterbitkan pada diskonto, yang dimana terjadi jika bunga kupon perusahaan itu lebih rendah dari bunga pasar. Investor enggan membayar penuh karena merasa rugi, sehingga perusahaan itu terpaksa menjualnya lebih murah. Nah, selisih kurangnya ini dicatat sebagai diskon utang obligasi yang nantinya diamortisasi menjadi beban bunga sepanjang umur obligasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode bunga efektif, di mana pengertian dari metode bunga efektif adalah cara menghitung bunga berdasarkan saldo pokok pinjaman yang tersisa di setiap periodenya. Artinya, semakin kecil sisa pokok pinjaman, maka semakin kecil pula bunga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, beban bunga akan menurun seiring berjalannya waktu. Untuk rumus sederhananya adalah saldo bunga sama dengan saldo pokok tersisa dikali suku bunga dibagi 12. Nah, sebagai contoh, jika kita meminjam 120 juta dengan bunga 12% per tahun dan tenor 12 bulan, maka bunga bulan pertama adalah 1.200.000. Untuk bulan kedua turun menjadi 1.100.000 dan seterusnya semakin kecil. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis metode bunga efektif. Metode ini itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih adil karena bunga dihitung dari saldo tersisa. Yang kedua, total bunga lebih rendah dibandingkan bunga flat. Yang ketiga, transparan, sehingga cocok untuk pinjaman produktif jangka menengah maupun jangka panjang. Namun, ada juga kekurangannya. Yang pertama, cicilan awal biasanya lebih tinggi dibandingkan bunga flat. Yang kedua, perhitungannya itu lebih kompleks, sehingga sering memerlukan simulasi atau tabel amortisasi. Untuk selanjutnya, perbandingan dengan bunga flat. Jika dibandingkan dengan bunga flat itu menghasilkan cicilan yang lebih stabil, tetapi total bunga itu lebih besar. Sedangkan bunga efektif menghasilkan cicilan yang menurun sehingga lebih ringan di akhir periode. Jadi, kesimpulannya itu, metode bunga efektif itu memberikan gambaran yang lebih realistis tentang biaya pinjaman, walaupun perhitungannya itu lebih rumit. Metode ini itu lebih menguntungkan bagi pinjaman jangka panjang. Baik, saya akan menjelaskan mengenai wesel bayar jangka panjang. Sebelum kita masuk ke perhitungan dan pencatatannya,
kita dapat lebih mengenal lebih dalam apa itu wesel bayar jangka panjang. Jadi, perbedaan antara wesel bayar jangka pendek dan jangka panjang itu terletak pada usia dari wesel bayar tersebut. Kalau wesel bayar jangka pendek itu memiliki usia selama masa operasi atau kurang lebih 1 tahun. Sedangkan wesel jangka panjang itu hampir mirip dengan obligasi, keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan memuat tingkat bunga yang dinyatakan maupun tingkat bunga yang implisit. Wesel tidak diperdagangkan secara aktif seperti obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisasi, melainkan wesel ini diperdagangkan antara setiap perusahaan sebagai jaminan atas pembelian atau pembayaran tertentu. Perusahaan kecil umumnya itu menerbitkan wesel sebagai instrumen utang jangka panjang mereka, sedangkan perusahaan besar itu menerbitkan baik wesel jangka panjang maupun obligasi. Dalam pencatatan akuntansi, wesel dan obligasi pada dasarnya sangat mirip. Seperti obligasi, wesel itu dinilai berdasarkan nilai terkini dari arus kas masa depannya yang terdiri atas pembayaran bunga dan pokok. Setiap diskonto atau premi yang timbul itu diamortisasi selama umur wesel. Dan perusahaan itu menghitung nilai kini dari wesel berbunga, mencatat penerbitannya, serta mengamortisasi diskonto atau premi dan mengakui beban bunga dengan cara yang sama. Dapat kita lihat secara bersama contoh kasus di bawah ini. PT Nusantara Jaya menerbitkan wesel bayar kepada PT Mitra Sejahtera sebesar 200 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Wesel tersebut memiliki tingkat nominal sebesar 8% per tahun, artinya tingkat pada wesel tersebut memiliki bunga sebesar 8% per tahun, dan pada saat penerbitan, tingkat bunga pasar untuk wesel dengan resiko dan jangka waktu yang serupa juga sebesar 8%. Artinya adalah bahwa wesel yang tertera pada penerbitan atau bunga, tingkat bunga yang tertera pada wesel yang diterbitkan itu sebesar 8%, sama persis dengan tingkat bunga pasar yang saat ini terjadi, yaitu 8%. Jadi, karena tingkat bunga nominal ini sama dengan tingkat bunga pasar, maka nilai kini seluruh arus kas masa depan, pokok dan bunga, itu sama dengan nilai nominal wesel, yaitu sebesar 200 juta. Nah, jadi dengan demikian, wesel itu diterbitkan pada face value sehingga tidak terdapat premi maupun diskonto yang harus diamortisasi selama wesel tersebut. Perusahaan akan mencatat akunnya dan nominalnya sebagai berikut, yakni kas sebesar 200 juta pada wesel bayar atau notes payable sebesar 200 juta. Baik, saya akan menjelaskan mengenai wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes. Jadi, perusahaan itu menerbitkan wesel tanpa bunga dan menerima kas itu sebagai imbalannya. Nilai kini wesel tersebut diukur sebesar jumlah kas yang diterima. Jadi, ketika perusahaan itu menerbitkan wesel, jumlah kas yang diterima itu tidak sebesar nominal dari wesel tersebut, melainkan nilai yang diterima itu sebesar nilai masa kini yang ditarik melalui arus kas di masa depan atau disebut dengan present value. Selisih antara nilai nominal wesel dan nilai kini itu dicatat sebagai diskonto dan kemudian diamortisasi menjadi beban bunga selama umur wesel. Dapat kita lihat bersama dalam contoh kasus ini, PT Garuda Investama menerbitkan wesel tanpa bunga dengan nilai nominal sebesar 5 miliar dan jangka waktunya 5 tahun. Wesel tersebut itu memiliki tingkat bunga implisit sebesar 10% per tahun yang digunakan untuk menentukan nilai kini pada saat penerbitan. Nah, jadi perusahaan itu akan mencatat kas sebesar present value dengan rumus sebagai berikut. PVIF atau present value in future 10%, 5 ini artinya 10% itu tingkat bunganya, sedangkan 5 ini merupakan periode atau jumlah tahunnya,
Jadi ketika kita memasukkan rumus ini akan ketemu nilai PV sebesar sekian, PV vektor, dan PV vektor ini dikalikan dengan nilai nominalnya sebesar 5 miliar, sehingga didapat nilai sebesar 3.104.600.000. Nilai tersebut mencerminkan nilai yang akan diterima oleh kas. Nilai yang akan diterima oleh perusahaan dalam bentuk kas. Sedangkan selisih dari nominal wesel yang diterbitkan dan jumlah kas yang diterima itu akan dimasukkan ke dalam diskonto, yaitu sebesar 1.895.400.000. Dapat kita lihat bersama juga dalam tabel di sebelah kanan bagaimana setiap pencatatan yang terjadi hingga pada tahun kelima. Jadi pencatatan awal ini merupakan kas yang diterima pada saat itu oleh perusahaan, dan seiring berjalannya tahun, perusahaan itu mencatat interest expense yang kemudian akan diamortisasi, membuat nilai tercatatnya itu bertambah seiring tahun, hingga sampai pada tahun terakhir yakni sebesar 5 miliar. Materi selanjutnya yang dapat saya sampaikan adalah wesel berbunga atau interest bearing notes. Jadi wesel berbunga itu wesel yang diterbitkan dengan diskonto ketika tingkat bunga efektif itu lebih tinggi dari tingkat bunga nominal, dan diterbitkan secara premi itu ketika tingkat bunga efektif lebih rendah dari tingkat bunga nominal. Dapat kita lihat bersama dalam contoh kasus PT Garuda Investama itu menerbitkan wesel berbunga dengan nilai nominal sebesar 5 miliar dan jangka waktu 5 tahun. Wesel tersebut itu memiliki tingkat nominal sebesar 6% per tahun dengan pembayaran bunga dilakukan setiap akhir tahun. Pada saat penerbitan, tingkat bunga pasar untuk wesel dengan risiko dan jangka waktu yang serupa adalah 10% per tahun. Nah, dari soal ini dapat kita amati bersama bahwa soal ini kurang lebihnya hampir sama dengan wesel tanpa berbunga sebelumnya. Yang membedakan, ini terdapat tingkat bunga nominal sebesar 6% per tahun pada wesel, yang artinya bahwa wesel tersebut akan menghasilkan bunga sepanjang 5 tahun sebesar 6%. Sedangkan 10% ini merupakan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan nilai dari masa depan. Dapat kita lihat bersama terdapat dua perhitungan, yakni perhitungan untuk mencari nilai pokok sekarang dan perhitungan untuk mencari bunga yang diperoleh secara bertahap selama 5 tahun dari wesel tersebut, atau bunga yang dihasilkan dari wesel. Dapat kita lihat bahwa nilai pokok dari nominalnya sebesar 5 miliar ini dikalikan dengan PV vektornya, didapat hasil sebesar 3.104.600.000. Ini yang mencerminkan kas yang diterima oleh penerbit PT Garuda yang menerbitkan wesel tersebut, sedangkan nominal sebesar 1.137.237.000 yang diperoleh dari perhitungan present value bunganya ini mencerminkan bunga yang diperoleh atau dihasilkan dari wesel. Jadi secara garis besarnya bunga dan pokok ini ketika disatukan akan menghasilkan nilai yang namanya wesel berbunga atau kas yang diperoleh dari perusahaan ketika menerbitkan wesel berbunga tersebut. Nah, selisih antara kas yang diterima dengan wesel bunga, nominal wesel bunga yang diterbitkan itu disebut dengan diskonto sebesar 758.163.000. Dapat kita lihat juga bersama melalui tabel di bawah ini, nilai tercatatnya atau awal yang diterimanya itu kan sebesar 4.241.837.000. Nah, pada materi sebelumnya, case paid ini kan bernilai 0, yang artinya itu tidak ada bunga yang dihasilkan dari wesel.
Sedangkan di sini bernilai 300 juta, ini diperoleh dari 5 miliar dikalikan dengan rate 6% per tahun. Sehingga didapatkan bunga per tahun yang dihasilkan itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, dikurangi dengan interest expense yang diperoleh dari nilai tercatat sebesar 4 miliar sekian ini dikalikan dengan 10% tingkat bunga efektifnya, hingga kedua bunga ini akhirnya dikurangi hingga selisihnya itu disebut dengan discount amortization. Discount amortization ini digunakan untuk menambah nilai tercatatnya sehingga di tahun terakhir nilainya menghasilkan 5 miliar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fair value option. Fair value option adalah pilihan yang memungkinkan perusahaan mengukur liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan wesel bayar berdasarkan nilai wajarnya atau fair value daripada biaya yang diamortisasi atau amortized cost. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih relevan mengenai nilai kewajiban perusahaan saat ini. Berikut ada contoh dari perubahan nilai wajar karena kenaikan suku bunga pasar. Pada gambar pertama itu menjelaskan Edmond SE menerbitkan obligasi sebesar 500.000 dan memilih menggunakan fair value option. Pada akhir tahun, nilai wajar obligasi turun menjadi 480.000 karena suku bunga pasar naik dari 6% menjadi 8%. Ketika suku bunga pasar meningkat, obligasi dengan bunga yang lebih rendah menjadi kurang menarik sehingga nilainya menurun. Akibatnya nilai kewajiban perusahaan berkurang sebesar 20.000 dan perusahaan mengakui keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized holding gain sebesar 20.000 dalam laporan laba rugi. Dengan fair value option, obligasi tersebut harus terus dinilai berdasarkan nilai wajarnya pada periode berikutnya. Lalu pada gambar 2 yaitu contoh perubahan nilai wajar karena penurunan kualitas kredit. Pada contoh ini, penurunan nilai obligasi bukan disebabkan oleh kenaikan suku bunga pasar, melainkan karena kualitas kredit perusahaan yang memburuk. Ketika risiko gagal bayar meningkat, investor menilai obligasi tersebut lebih berisiko daripada nilai wajarnya sehingga nilai wajarnya turun. Menurut ketentuan IASB, keuntungan yang timbul akibat perubahan risiko kredit perusahaan tidak boleh diakui dalam laba rugi. Oleh karena itu, keuntungan sebesar 20.000 dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI atau komponen ekuitas, bukan sebagai pendapatan perusahaan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada off-balance sheet financing atau metode pembiayaan yang memungkinkan perusahaan memperoleh dana tanpa menampilkan seluruh kewajibannya di neraca, sehingga dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Adapun dua bentuk off-balance sheet financing, yang pertama non-consolidated subsidiary, ini merupakan anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan perusahaan induk. Akibatnya, aset dan liabilitas anak perusahaan termasuk utangnya tidak ditampilkan dalam laporan posisi keuangan induk. Dengan cara ini, jumlah utang yang terlihat dalam laporan keuangan menjadi lebih rendah sehingga kondisi keuangan perusahaan tampak lebih baik dibandingkan risiko yang sebenarnya dimiliki. Lalu bentuk kedua ada Special Purpose Entity atau SPE, yang merupakan entitas yang dibentuk khusus untuk menjalankan proyek tertentu seperti pembangunan pabrik atau proyek investasi lainnya. Melalui SPE, aset dan utang yang berkaitan dengan proyek dicatat pada entitas tersebut, bukan pada perusahaan utama. Akibatnya, kewajiban yang muncul dari proyek tersebut tidak langsung terlihat dalam laporan posisi keuangan perusahaan, meskipun perusahaan tetap memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.